Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Fahmi. Tidak menyebutkan di mana lokasinya. Cuman Mas Fahmi ini menceritakan tentang pengalaman horor yang pernah dialami oleh orang tuanya, di mana waktu itu Mas Fahmi masih kecil. Dia itu masih SD kelas 2 dan belum punya adik waktu itu ya. Nah, ini orang tuanya Mas Fahmi sendiri itu dari daerah Jawa Barat, daerah Cianjur atau daerah mana. Nah, merantaulah orang tuanya, suami istri itu namanya Pak Mail, bapaknya sama ibunya itu namanya Bu Erni. Dua-duanya merantau dan bapaknya Mas Fahmi ini atau Pak Mail ini adalah seorang penjual kue keliling yang pakai pikulan gitu ya. Dulu kejadiannya itu sekitar tahun 90-an, antara 95-96. Jadi di tahun-tahun segitu Pak Mail itu berkeliling dengan yaitu tadi jualan kue pancong. Mungkin kawan-kawan pernah mendengar gitu ya, atau mungkin pernah makan. Sekarang juga kalau tidak salah itu masih ada. Kue pancong ada dua macam. Satu yang jelasinnya gimana ya, narator sendiri tahu kue itu ya, pokoknya bentuknya tuh setengah lingkaran semacam itu, nggak ada setengah sih, setengah dipotong sedikit gitu ya, kayak payung kebalik lah bentuknya tuh seperti itu. Ada yang pakai terigu atau apa, pokoknya begini, ada yang rasanya manis, ada yang rasanya gurih. Yang gurih itu kalau nggak salah pakai tepung beras kayak gitu, terus dikasih ada kelapanya semacam itu. Ada dua macam. Nah, jualannya Pak Mail itu adalah itu kue tadi di tahun 95 atau 96-an. Nah, merantau ke daerah Kendal sana, ini apa namanya, ngontrak gitu ya. Gimana sih cara ngomongnya? Mohon maaf agak cukup belibet. Dari sana jauh-jauh sebelumnya dari kampung di daerah Cianjur itu juga jualan semacam itu, tapi mungkin ya karena tidak tahu, kata Mas Fahmi, kemungkinan sih bapak sama ibunya merantau itu karena ada konflik sama saudara. Jadi udah nggak nyaman tinggal di daerah situ, akhirnya memutuskan udahlah kita merantau aja dan tibalah di daerah Kendal tersebut. Nah, tiba di sana Mas Fahmi sendiri itu masih ingat dulu sempat menginap, sempat menyewa sebuah rumah gitu, rumah kecil, tapi menurut bapaknya, menurut Pak Mail, ya itu terlalu mahal karena waktu itu yang namanya keuangan itu sangat terbatas, apalagi Pak Mail itu kan cuman jualan kue semacam itu ya, dan untuk biaya kontrak aja itu rasanya terlalu mahal. Kurang lebih hampir 1 tahun tinggal di tempat tersebut, memutuskan untuk pindah karena Pak Mail kan tahu makin ke sana tuh berkeliling-keliling kampung, dia tahu sambil nanya-nanya, dan kebetulan di sana itu ada sebuah warung sembako yang jualan ada acinya, ada terigunya, kayak gitu, tepung-tepungan. Oh, kebutuhanku semua ini ada nih, bahkan ada mesesnya pun ada, yaitu untuk jualannya Pak Mail itu mendukung. Akhirnya kan coba beli di situ, harganya itu agak-agak sedikit miring, beda-beda tipis, tapi ya lumayan. Dan di sana akhirnya nanya-nanya sama yang penjual warung tersebut, barangkali ada yang mau dikontrakin atau apa begitu ya. Kebetulan di warung itu lagi ada ya ibu-ibu lagi pada duduk, mungkin denger atau apa, itu langsung nawarin rumahnya gitu. Ada yang mau disewain di rumah saya loh, Bu, rumahnya di sebelah mana? Ini samping sebelahan persis sama warung gitu ya. Di sini dia yuk kalau mau lihat aja. Akhirnya sekalian lihat-lihat. Nah, yang mau dikontrakan itu jadi rumah bagian depan itu ditempati sama keluarga. Ada rumah bagian belakang di sana dipisahkan area yang terbuka itu untuk jemuran. Nah, bagian belakang situ tembus ke sana ke kebun, tapi memang sudah ada pagar kelilingnya. Pagar kelilingnya itu sebenarnya bukan dibikin sama keluarga tersebut, tapi yang bikin itu tetangga-tetangganya.
Itu kayak gitu ya. Jadi ada tembok rumah, nanti di belakang itu ada tembok rumah lagi, di sisi sebelah kiri ini pagar keliling. Cuman kesananya lumayan terbuka lah. Ada beberapa pohon di kebonan tersebut. Nah, yang mau disewakan itu ada sebuah kamar di sana. Kamar itu sebelumnya itu adalah kamar mandi, tapi disulap, direnovasi menjadi kamar untuk istirahat. Cuman satu kamar kecil, dan memang di sampingnya juga ada kamar mandi. Plus karena di situ juga lumayan cukup berantakan gitu ya, itu bisa dimanfaatkan untuk dapur, untuk Pak Mail nanti masak atau menyiapkan dagangannya itu bisa di sana. Nah, itu yang disewa itu di bagian belakang situ. Pak Mail pun mempertimbangkan, wah ini sih lumayan juga, di tempatku yang tinggal itu nggak ada nih buat masak-masak begini, buat masak itu sempit gitu ya, buat ngeracik ngolah bahan kue itu tuh agak-agak sedikit susah. Nah, di sini ini enak nih gitu kan, dan terbuka juga di situ ya. Ini ya kena angin, ke belakang juga kena angin. Wah, ini nyaman. Nanya-nanya masalah harga, dan masalah harga ternyata harganya itu juga menarik. Ya sudahlah, akhirnya diambillah tempat tersebut, kontrakan tersebut. Pulang ke rumah ngabarin istri dan anak-anaknya, seminggu kemudian pindahlah mereka ke situ. Aku enak belanjanya, warung di samping, aku nggak perlu jalan jauh gitu ya, atau pulang dagang harus mampir belanja dulu buru-buru, nanti keburu warungnya tutup atau gimana. Ini tuh enak, warung buka sampai malam, sampai jam 10 malam. Aku pulang biasanya jam 8 itu juga udah pulang lah. Bisa lah gitu ya, intinya. Itu bener-bener, wah ini enak banget, nyaman banget. Ya Mas Fahmi waktu itu, waktu kecil cuma nurut-nurut aja. Dia tuh yang ada sedih sebenarnya. Karena apa? Di tempat kontrakan lama, Mas Fahmi itu kan udah punya teman. Nah, gini harus pindah lagi. Itu kan ada rasa sedih. Waduh, iya ya, aku ninggalin teman-temanku dan sebagainya. Akhirnya pindahlah ke tempat tersebut. Jadi tak gambarin ulang tempat itu. Di belakang rumah tua. Bukan dari rumah bangunan yang bagus kayak gitu tuh, enggak. Bangunan yang ala kadarnya. Di bagian belakang itu tuh juga sebenarnya bangunan itu gimana ya, yang digambarkan sama Mas Fahmi, ini kalau misal dari arah depan, dari rumah utama keluar, ini ada area terbuka, kayak rumah dulu yang ada buat jemuran-jemuran semacam itu. Nanti di bagian belakang di sana, dulunya aslinya, itu kan sebelah kanan kamar mandi. Nah, kamar mandi ini disulap menjadi sebuah kamar istirahat, cuman kotakan begitu doang, kasurnya pun udah ada gitu ya. Kasur itu nanti pakai gelaran begitu doang lah, kasur lantai boleh dibilang. Nah, di situ ada kamar mandi plus WC dijadiin satu gitu ya, khusus buat ini. Nah, di depan kamar itu ini area yang lumayan cukup luas, bisa buat dapur, bisa buat naruh ini gerobaknya gitu ya. Bisa untuk yang lain-lain lah, itu enak. Nah, setelah itu di bagian belakang ini ada pohon jambu, jambu air. Itu juga, jambu airnya ini apa namanya, kalau misal lagi berbuah gitu itu lumayan cukup banyak. Karena waktu Mas Fahmi baru datang ke sana, itu di bawah itu banyak jambu-jambu yang pada berjatuhan, jambu air yang warnanya putih dulu. Kalau tidak salah itu jambu Bangkok kata Mas Fahmi. Nah, udah tinggallah di sana. Awal-awal menyesuaikan dong, Mas Fahmi itu juga masih kecil kan, pindah sekolah juga waktu itu, ngurusin buat pindah sekolah. Dan sekolah yang di sana yang lumayan cukup jauh itu ditinggalin, akhirnya tinggal kelas. Apa namanya, pas waktu itu pergantian ini masuk lagi, ngulang lagi kelas 2 gitu. Jadi kelas 2-nya itu 2 tahun sih Mas Fahmi. Udah di situ kan menjalani kehidupan di rumah tersebut. Awalnya itu semuanya baik-baik aja, semuanya enak-enak aja. Pak Mail itu pun ya bekerja, warung dekat dan sebagainya. Memang ada oh ya, di situ ada sumur juga ya, tapi sumurnya nanti dalam cerita ini memang nggak terlalu banyak diceritakan karena sumurnya sumur biasa, nggak ada masalah sama sekali, sumurnya itu baik-baik aja. Nah, ini yang mau diceritakan itu, jadi Pak Mail sama Bu Erni sama Mas Fahmi tinggal di keluarga tersebut, di rumah tersebut itu kurang lebih sekitar 4 tahun lamanya. Lama gitu ya tinggal di situ sampai Mas Fahmi itu lulus SD. Nah, selama 4 tahun tersebut yaitu
sempat mengalami beberapa hal lah saat berada di tempat tersebut ya. Awal-awal itu kan semuanya biasa-biasa aja sampai di tahun pertama lah, kurang lebih sekitar 1 tahun tinggal di situ. Nah, ini tuan rumahnya kan ada seorang nenek-nenek yang udah tua banget, mungkin udah sekitar 80 tahunan lah. Udah badan pun udah mengecil, jalannya itu udah membungkuk, matanya juga udah makin sipit kayak gitu, dan ya namanya udah sepuh, sakit lah orang tua tersebut dan akhirnya meninggal. Nah, meninggal ya sudah kan, ya tentu saja berduka. Pak Mail pun nggak berdagang dan sebagainya karena bantu-bantu tuan rumah waktu itu. 3 hari nggak berdagang, nggak apa-apa gitu ya. Akhirnya sudah, setelah lewat 3 hari, ya Pak Mail sendiri sebenarnya di awal-awal gitu ya, kan karena ada orang baru meninggal. Mas Fahmi itu juga takut, karena apa? Sering digodain sama teman-temannya. Mi, kamu ndak takut Mi? Nah, itu Nyai Kanti katanya. Nyai Kanti itu yang tadi meninggal itu ya. Nyai Kanti itu kan baru meninggal Mi. Emang kamu nggak takut Mi? Aku nggak takut, kata si Mas Fahminya bilang begitu. Cuman sebenarnya dalam hati ya takut. Kalau malam itu udah grep, acara tahlilan selesai udah mulai sepi. Ini si Mas Fahmi sama ibu itu udah masuk ke dalam kamar lah, pokoknya nggak mau keluar gitu ya. Malam juga kalau misal mau pipis, biasanya kan pipis sendiri, keluar ini tuh minta dianterin dan sebagainya. Nah, pada suatu hari, sesuatu yang sebenarnya Mas Fahmi sendiri itu nggak tahu sewaktu masih kecil. Hal ini tuh diceritakan saat Mas Fahmi justru udah besar, saat udah pindah dari tempat tersebut. Karena pada suatu saat Pak Mail dan Bu Erni itu berencana ingin datang, ingin mengunjungi keluarga tersebut. Nah, dari situ akhirnya muncullah cerita-cerita mengenai pengalaman dulu yang Mas Fahmi itu nggak tahu. Pak Mail itu pernah, setelah Nyi Kanti tadi meninggal, jadi setelah udah lewat 7 hari lah, rumah itu kondisinya itu udah sepi. Ada keluarga gitu ya yang menempati di sana, suami istri dan beberapa anaknya, yang rumah depan itu udah sepi, udah hari pun udah kembali normal. Nah, pada suatu malam, Pak Mail ini kan pulangnya kadang jam 8 gitu ya, paling malam jam 8 lah. Biasanya sih jam 7 itu juga udah pulang. Kadang jam 5 sore juga udah pulang, tergantung. Pokoknya habis nggak habis jam 8 itu pulang. Nah, Pak Mail pulanglah waktu itu. Begitu pulang, dia naruh gerobak kan, nengokin si Fahmi sama ibunya itu lagi berada di dalam kamar di sana, lagi diajarin ngaji si Mas Fahmi. Si Pak Mail pun kesana ke warung, beli itu tadi aci, terigu, telur dan sebagainya untuk kebutuhan besok pagi. Setelah beli, ngobrol-ngobrol di situ sebentar. Mohon maaf, ini lagi migrain, ini sakit banget. Apa namanya? Si Pak Mail belanja, habis belanja ngobrol-ngobrol dulu di situ. Akhirnya 8:30 lah, Pak Mail itu baru pulang ke belakang. Nah, di belakang rumah itu kan memang cahayanya itu minim, cuman dikasih bolam begitu doang, itu pun paling 10 watt atau berapa. Di kamar juga sama, cahayanya minim, kamar mandi juga sama. Pak Mail balik ke situ. Nah, Pak Mail itu melihat ada seorang nenek-nenek itu lagi berdiri, itu ngadep ke arah kebun, ngadep ke arah jambu air di sana, jambu Bangkok gitu ya, yang warnanya putih, jambu air itu. Nah, lagi berdiri ngadep ke situ. Pak Mail, ya itu siapa? Kok mirip kayak si Nyai Kanti gitu, kata si Pak Mail. Terus udah kan acinya ditaruh di tempatnya di situ. Pak Mail diem aja gitu. Ah, udahlah, aku masuk ke kamar. Akhirnya masuk ke dalam kamar sana, nggak cerita ke istrinya, nggak cerita ke anaknya, takutnya nanti mereka itu gimana gitu ya, nanti ketakutan malah Pak Mailnya yang jadi repot. Jadi udahlah, aku diem aja. Nah, akhirnya sudah, karena Pak Mail akhirnya mandi dan sebagainya, selesai, Nyai Kanti itu udah nggak ada, udah hilang. Balik lagi ke kamar, siap-siap mau istirahat sekitar jam 9 malam. Istirahatlah si Pak Mail. Nggak tahu, mungkin sekitar jam 10 atau setengah 11 gitu ya, Pak Mail itu udah tertidur. Ini kerasa ada yang bergerak itu istrinya, Bu Erni. Bu Erni itu keluar, rencananya mau buang air. Begitu keluar ke sana, ngelihat
itu ada Nyai Kanti sama lagi berdiri, ada seorang nenek-nenek itu lagi berdiri di dekat pohon jambu air di situ. Loh, itu kok kayak Nyai Kanti gitu kan. Akhirnya masuk kamar mandi, pipis, buang air, habis itu selesai langsung balik lagi ke kamar, bangunin si Pak Mail. Pak, bangun katanya. Kenapa? Pak, ada Nyai Kanti katanya, ada Nyai Kanti. Pak Mailnya juga kaget, teringat kejadian sebelumnya. Iya juga ya. Kata si Pak Mailnya gitu, nggak mau bikin takut gitu. Nyai Kanti di mana? Di kuburan, kata si Pak Mail. Enggak Pak, itu di situ Pak, di dekat jambu Pak. Masa sih orang udah mati masa bangun lagi kayak gitu? Cuman perasaan aja, udah masuk. Pak beneran Pak. Lah terus mesti ngapain? Mau disuruh masuk ke kamar sini katanya begitu. Ya enggak lah Pak, enggak mau Pak, cuman serem kata si Bu Erni. Akhirnya sudah ditenangin sama Pak Mail, Bu Erni pun tenang gitu kan, balik lagi tidur. Itu malam pertama mereka berdua dikasih lihat si itu tadi Nyai Kanti. Sosok yang mirip gitu ya, sosok yang mirip dengan Nyai Kanti. Nah, hari selanjutnya Pak Mail ini sama Bu Erni waktu itu pulang sore sekitar jam 5. Jam 5 sore pulang, udah ganteng lah, selepas maghrib itu udah ganteng, udah mandi, udah sholat dan sebagainya, itu udah semuanya. Ceritanya lagi santai-santai. Waktu itu Pak Mail di jalan itu ketemu sama orang jual jagung bakar. Dan akhirnya beli cuman jagung mentahnya doang, itu beli 3, rencananya mau dibakar, nanti tak bakar aja di rumah sana. Kebetulan ada arang yang biasa buat nyetrika itu ya. Itu kebetulan ada arang, ayo bakar di rumah aja, seru nih. Akhirnya belilah 3 ini. Setelah beli dibawa pulang kan malamnya dibakar di situ. Masih sore lah, masih sekitar jam 8 dan waktu itu malam minggu kalau ndak salah, keesokan harinya Mas Fahmi itu ndak sekolah. Duduk mereka bertiga di belakang rumah di sana, bakar-bakar jagung di situ, kipat-kipit gitu kan. Jadi begini, Pak Mail itu meskipun ngontrak sama orang, cuman gini ya, mereka itu nggak bermusuhan, enggak. Ya tentu saja sama tuan rumah itu nggak bermusuhan ya, cuman tuan rumahnya itu hampir nggak pernah yang namanya ngelongok ke belakang, itu hampir nggak pernah. Mereka itu kayak orang yang tertutup. Ya keluarnya itu keluar depan gitu ya, sama tetangga sih normal, bersosialisasi kayak gitu. Cuman kalau ke belakang dari Pak Mail di sana, itu ndak pernah sama sekali gitu, kecuali ya maksudnya darurat nyari palu atau nyari apa, tanya Pak Mail itu oke lah. Cuman kalau untuk keseharian yang normal kayak gitu ya, itu enggak deh gitu ya, pintu itu selalu tertutup. Makanya Pak Mail pun ya udahlah bakar jagung sendiri, buat sendiri aja. Akhirnya dibakarkan di situ, lagi bakar-bakar semacam itu. Di atas itu kan ada apa ya namanya, belandar atau apa gitu, yang kayu dari geluguh itu, pohon kelapa penyangga genteng itu ya. Kan ada itu kan bentuknya segitiga begini. Pak Mail itu ngerasa ini di atas itu ada apa ya. Pak Mail lagi kipat-kipit, si Mas Fahmi di situ, istrinya Bu Erni juga di sampingnya lagi megangin begini. Pak Mail itu ngerasa di atas itu ada apa gitu ya. Coba ngelongok ke atas begini, itu kan ada lampu bolam 10 menit kiyip ya, nggak terlalu terang. Tepat di atasnya di situ. Astagfirullahaladzim, kata si Pak Mail. Nyai Kanti lagi duduk di atas, lagi pegangan ininya kayu yang berdiri ke atasnya gitu. Itu lagi pegangan, ngeliatin ke arah bawah ke situ, ngeliatin mereka yang lagi bakar-bakaran di. Pak Mail pun diem aja sampai kipat-kipitnya tuh tambah cepet begini. Pak, jangan cepet-cepet Pak, itu ngipitnya Pak, ini abunya itu kemana-mana. Ya maaf. Kipat-kipit, lihat lagi, masih ada lagi di sana. Ngelihat ke beberapa kali itu masih, sampai akhirnya udah selesai kan, udah pada mateng. Kata Pak Mail, udah buruan, ininya dipinggirin ke sana. Pak Mail sama keluarga akhirnya makan itu di dalam kamar, makannya di dalam kamar aja. Loh emang kenapa Pak? Nggak apa-apa Bu. Akhirnya mereka masuk ke dalam kamar kan. Masuk ke dalam kamar, Bu Erninya sendiri itu masih sempat mondar-mandir ngelongok. Pak Mailnya ngomong, Bu udah nggak usah bolak-balik keluar kan. Loh emang kenapa Pak?
Ya mungkin Bu Erni penasaran juga, kenapa aku nggak boleh keluar? Emang kenapa sih Pak? Ada rasa takut mungkin ya, mempertegas pertanyaan itu. Pak Mail, enggak apa-apa, kata Pak Mail, udah yang penting jangan bolak-balik. Bu Erni keluar, baru ngeh pas ngeliat ke atas, balik lagi Bu Erninya, Pak, itu di atas Pak, itu di atas, katanya. Udah, kata si Pak Mail. Pak Mail pun mau ngeles itu udah nggak bisa gitu ya. Udah, tenang, kata Pak Mail. Udah, habisin terus istirahat. Pak, kok serem kayak gitu ya Pak? Kita pindah aja ya Pak. Pindah gimana, kata si Pak Mail ya. Pindah gimana? Akhirnya sudah, malam itu ditenangin, istrinya pun tenang, singkat cerita tidurlah mereka. Pak Mail itu masih melek. Dan, oh iya begini, kondisi kamarnya Pak Mail itu, memang itu di kotak begini ya, cuman kotaknya itu nggak nyampe full, nggak nyampe genteng, apalagi ada langit-langitnya itu nggak ada. Dari kamar itu ngeliat genteng itu plong begitu aja. Pak Mail malam itu susah tidur ya, karena kepikiran itu tadi, istrinya minta pindah tempat. Padahal Pak Mail, aku itu udah nyaman banget sumpah di sini sama para tetangganya, sama orang-orangnya, deket sama warung juga, dan keluarga ini yang ngontrakin itu juga nggak pernah ke belakang, itu tuh malah ya enak gitu ya. Kok istriku minta pindah seperti itu, kan jadi kepikiran si Pak Mail. Akhirnya sudah, malam itu pun guling sampai akhirnya ngelihat guling ke atas. Begitu guling ke atas, tambah deket si Nyai Kanti itu, sosok yang mirip sama Nyai Kanti. Itu ada nenek-nenek duduk di pojokan tembokan itu ya. Tembok itu kan paling tingginya sekitar 3 meter mungkin ya. 3 meter, habis itu kan ngeplong terus genteng. Nah ini duduknya di atas situ. Ini duduk cuman ngadepnya tuh ke arah sana, jadi kakinya nggak masuk ke dalam gitu ya. Ngadepnya tuh ke arah sana. Astagfirullahaladzim. Itu tepat, ini misal istrinya tidur, kakinya gitu ya. Nah itu di atas istrinya. Pak Mail di sini deket sama pintu. Tuh astagfirullahaladzim, kok ada kayak gitu gitu ya. Pak Mail pun akhirnya malam itu berpikir, ini gimana ya caranya ya, aku juga ndak mau pindah, ndak mau gimana. Akhirnya apa? Pak Mail pun keluar dari kamar di situ, sengaja datang ke arah depan si sosok yang mirip Nyai Kanti, nenek-nenek yang duduk di atas itu. Ngomong, Nyai gitu kan, Nyai Kanti, kata si Pak Mailnya, saya itu gimana ya, saya itu ndak punya uang, kalau misal harus pindah kontrakan, saya sendiri udah betah di sini, istri saya, anak saya juga sepertinya mulai suka di tempat ini, Nyi. Tolonglah Nyi, jangan diganggu seperti itu, kata si ini ya, kata Pak Mailnya. Tolong jangan diganggu, istri saya itu minta pindah. Itu kayak curhat jatuhnya Pak Mail. Istri saya itu ya kayak gitu mau minta pindah, terus nanti kami pindah kemana? Uang kami juga belum banyak, Nyi. Tolong lali, Nyi. Kalau mau gangguin saya aja, jangan istrinya, kata si Pak Mail. Akhirnya sudah, Pak Mail ngeliat ke atas, sosok tadi itu udah nggak ada, udah hilang. Loh, kok udah hilang ya? Akhirnya sudah kan, Pak Mail pun masuk lagi ke sana, ya kepikiran gitu. Tidur itu baru tengah malam sekitar jam 12. Udah, Pak Mail pun tertidur. Keesokan paginya, Pak Mail berdagang seperti biasa. Keesokan harinya pun sama, dan sosok Nyai Kanti itu udah ndak ada. Alhamdulillah udah ndak ada gitu ya. Aku udah ndak pernah ngeliat. Istrinya yang sudah mulai ketakutan pun ya diem-diem aja, nggak ngomong, artinya dia tuh nggak ngeliat. Dan yang terpenting itu Fahmi, jangan sampai Fahmi ngeliat. Kalau Fahmi ngeliat nanti kasihan atau gimana kan. Nah Pak Mail kan berdagang, dagang itu dari pagi gitu ya, sampai sore atau sampai malam tadi. Nah pada suatu hari, mungkin kurang lebih sekitar 1 minggu setelah kejadian curhat itu, Pak Mail berdagang. Pulang memang agak sedikit sore karena masih ada, tinggal sedikit gitu ya. Dan sekitar jam 8 Pak Mail itu baru pulang. Di perjalanan pulang, Pak Mail itu lagi gendong ini ya. Ini daerah yang, ya daerah kampung gitu ya. Rame, ada orang di situ. Lampu minyak itu yang buat nerangin dagangan itu udah dimatikan karena memang udah mau pulang, nggak ngelayanin lagi. Pak Mail jalan begini kan, yang gak ada yang nyapa, warga yang dilewatin itu juga nggak terlalu kenal sama Pak Mail. Belum sampai kampungnya, masih di kampung sebelah, ini perjalanan pulang.
Lah di sampingnya itu ada seorang nenek-nenek itu jalan juga, kegluk. Pas nengok ke sana, kok Nyai Kanti gitu kan. Pak Mail diem aja gitu kan. Ini beneran enggak, ikut jalan lagi. Pak Mail cepet, nanti kan dia ketinggalan. Terus pas nengok, tahu-tahu udah ngejar di sampingnya. Di sana Pak Mail pun akhirnya ngomong, Nyi, udah Nyi, jangan ikutin saya terus Nyi, kata si Pak Mailnya gitu. Nyai Kanti pun diem aja. Terus apa? Pas udah jalan, nengok ke sana, si Nyai Kanti itu udah ndak ada. Terus akhirnya Pak Mail nengok ke belakang pun udah ndak ada, udah hilang. Akhirnya pulang ke rumah sana. Begitu pulang ke rumah, gerobak kan ditaruh, belanja dulu sebelum warung tutup. Sempet nyapa Mas Fahmi, istrinya, terus habis itu belanja. Nah, habis selesai belanja, ke sana, balik kan, mau naruh di dekat gerobak tadi itu aci, terigu dan sebagainya. Nah, saat ditaruh di sana, Nyai Kanti itu lagi duduk posisinya di antara gerobak ini kayunya, terus duduk di antara gerobak di situ. Itu lagi diem aja begini. Mukanya kali ini tuh ngelihat ke arahnya Pak Mail dan mukanya itu lumayan cukup jelas. Diperhatikan Pak Mail kan berdiri gitu kan, cuman berdiri doang. Masuk itu dari sisi samping rumah. Ngelihat itu Pak Mail cuman berdiri doang. Aku mau ngelihat ini Nyai Kanti atau bukan. Melangkah pelan-pelan ke sana dilihatin, masih ada, nggak berubah. Nyai Kanti, sampean lagi ngapain di sini? Nyai Kantinya ngangkat muka begini dan Nyai Kanti itu ketawa, cuman ketawa doang. Nggak ngomong, nggak apa gitu, cuman kayak gitu doang. Nyi, jangan di situ Nyi duduknya, sampean kan udah meninggal, kata si Pak Mailnya begitu. Sana pulang ke kuburan. Anterin, kata situ, ngomong minta dianterin. Anterin Nyi lah, orang kesana kan kesininya sendirinya kok. Tapi waktu itu ngomong itu Pak Mail udah nggak ngelihat ke arah mukanya ya. Makin lama itu makin serem soalnya, kata si Pak Mail. Tapi nggak digambarin kayak gimana bentuknya, cuman makin kesana itu makin serem aja. Jadi Pak Mail itu cuman ngomong, diem di situ. Ini terigu sama aci itu masih dipegangin. Nyi, sampean kan kesini sendiri, masa saya harus nganterin ke sana ke kuburan? Iyo, anterin aku Mail, anterin aku, kata si itu. Ya udah Nyi, mau kapan, katanya. Sekarang juga boleh, kata si Nyainya. Ayo anterin aku. Akhirnya apa, Pak Mail pun, ini gimana ya, wis lah udahlah. Ditaruh aci terigunya. Ya udah Nyi, ayo buruan Nyi. Ya aku digendong minta digendong sama si Pak Mail. Waduh, minta gendong. Nengok ke kamar dulu kan. Mas Fahmi sama ibunya itu udah mulai tiduran di kamar. Akhirnya apa? Pak Mail mendekat lagi ke sana. Sosok itu udah ndak ada loh. Nyi, sampean di mana Nyi? Sampean di mana? Nah, seketika itu Pak Mail itu ngerasa, kok badanku kayak berat ya begini, tapi nggak ada yang nyentuh, nggak ada yang apa, nggak merasakan ada yang gendong atau apa gitu, itu nggak merasakan apapun, cuman badan itu kerasa berat. Duh, ini kok aku bingung kan. Nah, itu ada suara di telinga, aku udah gendong ayo jalan ke kuburan, katanya ngomong begitu. Dan itu suaranya Nyai Kanti. Nyi, sampean di mana Nyi? Gitu kan, ditanya begitu. Ini aku udah gendong, ayo jalan, anterin aku ke kuburan sekarang. Itu kayak gitu. Pak Mailnya pun, mana ini ya, bingung nyariin orang nggak kelihatan, dipegang-pegang punggungnya gitu juga ndak ada. Yang ada itu cuman suara gitu doang. Ayo il. Sebentar, kata si Pak Mail. Aku tak izin ke istri dulu. Pak Mail itu udah mulai bisa bahasa sini gitu ya. Aku tak izin sama istri dulu. Akhirnya mendekat ke sana. Bu, aku tak keluar sebentar ya, kata si Pak Mail. Di situ istrinya, Pak gitu. Begitu Pak gitu kan, Pak Mail langsung ngeh, jangan-jangan istriku tuh ngelihat aku lagi ngegendong sesuatu. Oh, ditutup pintunya sama Pak Mail. Udah ndak apa-apa, kamu di sini aja. Ini mau tak bawa pulang ke sana, kata Pak Mail. Istrinya nggak jawab, ya mungkin takut atau sebentar, kata Pak Mail gitu kan. Akhirnya dia pun keluar dari samping rumah ke sana. Warung itu udah tutup, lagi ditutup grek gitu. Dan Pak Mail langsung duk ke sana. Ini orang yang nutup warung itu kan bisa ngelihat Pak Mail keluar dari samping rumah tersebut. Maaf tadi videonya keputus, ini disambung ya.
Pak Mail kan bisa keluar, bisa ngelihat si yang warung itu dari samping rumah ya. Jalan ke sana, nggak ngomong nggak apa yang punya warung. Pak Mail itu langsung bergegas ke sana setengah lari lah. Ketemu sama beberapa warga. Wah, Pak Mail mau kemana? Ditanya gitu kan. Mau ke situ, mau ke kuburan sebentar. Lu ke kuburan mau ngapain? Ya nggak direwes lah, nggak diurusin sama Pak Mail. Sebentar pokoknya. Pak Mail pun ke sana, duk. Larinya pun ya berat. Kayak ngegendong seorang nenek-nenek, meskipun mungkin nggak berat-berat banget ya, paling sekitar 40 kilo atau gimana. Cuman akhirnya menuju ke arah kuburan sana. Ke arah kuburan, nih udah sampai di kuburan nih. Makasih ya Il, makasih. Ada suara doang, tapi Pak Mail itu nggak bisa ngelihat. Iya Nyi, aku tak pulang ya Nyi ya. Iya, nanti besok gendong. Mau Nyi, nggak mau, aku nggak mau. Lah kok gitu? Yes, pokoknya aku ndak mau Nyi, aku ndak mau. Sampean nggak usah ke sana lagi, kata si Pak Mail. Pak Mail pun pulang ke situ. Begitu pulang, ternyata yang punya warung itu nungguin. Pak Mail pun kayak orang bingung juga di situ kan. Si yang punya warung itu, Pak Mail gitu. Akhirnya disapa. Iya Pak. Kenapa Pak? Pak Mail, sampean tadi gendong siapa? Ditanya begitu sama si bapak-bapak yang punya warung. Sampean emang tahu Pak gitu kan, ditanya. Iya saya tadi ngelihat, kok mirip kayak Nyi Kanti katanya begitu. Tak pikir itu lagi gendong Fahmi atau apa. Ternyata bukan tuh, kayak Nyi Kanti. Sampean ya beneran gendong Nyi Kanti? Iya Pak, aku gendong itu Pak. Loh gimana ceritanya gitu kan? Pak, jadi memang udah beberapa hari itu ngalamin begini Pak, dan yang tadi itu ya gitu, aku kemarin sempat ngomongnya jangan digangguin lah Nyi, begini gitu kan. Aku nggak mau pindah, repot gitu soalnya. Lah ini Nyi Kantinya malah bilang minta dianterin, minta dipulangin ke kuburan sana. Yo wis tak anterin, aku nggak ngelihat Pak, kata si Pak Mailnya. Ya memang dia tuh nggak melihat Nyi Kanti gendong itu, dia nggak, hanya merasa berat badannya itu doang. Bahkan ngerasain ada yang gendong pun enggak gitu. Tapi sampean ngelihat Pak? Iya saya ngelihat, kata si bapaknya. Wis lah, semoga ini ya nggak usah nggak balik lagi ke sini. Iya. Akhirnya sudah Pak Mail pun pulang ke sana. Si bapak warung pun pulang. Begitu pulang ke sana istrinya tuh masih mulai, Pak, sampean yang bener aja Pak, katanya. Sampean itu dari mana? Akhirnya ya cerita lagi ke istrinya. Tapi Pak Mail cara ceritanya itu gimana caranya supaya istriku itu nggak ketakutan. Kalau tak ceritain semuanya secara mendetail, nanti istriku ketakutan, ya repot lagi, malah tambah ngebet pengen pindah. Ceritanya tuh begitu. Pak Mail pakai versinya Pak Mail. Jadi begini, aku kemarin tuh udah ngomong sama itu ya yang mirip sama Nyi Kanti. Nyi jangan gangguin keluargaku. Seolah-olah Pak Mail itu seorang pemberani gitu ceritanya. Jangan gangguin keluargaku. Ayo sampean mau kemana, tak anterin, katanya begitu. Aku mau pulang Il, katanya. Ya wes sudah tak anterin ke sana, terus jangan ke sini lagi ya Nyi ya, janji ya Nyi ya. Iyo, jawabnya tuh begitu, cerita ke istrinya. Terus gimana? Ya tak gendong ke sana, kata si Pak Mail. Digendong Pak? Iya tak gendong ke sana. Terus gimana? Ya ndak apa-apa, Nyi Kantinya diem aja. Sampai kuburan gimana Pak? Sampai kuburan ya udah turun begitu aja. Habis itu aku udah nggak melihat ininya lagi gitu, cuman ya suara, tak janji jangan balik lagi ke sana ya Nyi. Iya, bilangnya begitu ya, intinya buat nenangin istrinya lah. Dan alhamdulillah istrinya Pak Mail pun lebih tenang. Cuman apa, cerita itu kan jadi nyebar karena pemilik warung gitu ya, itu cerita itu si ini semalam begini gitu ya. Jadi orang banyak konfirmasi, banyak bertanya-tanya, termasuk keluarga yang punya rumah. Nah disitulah untuk pertama kalinya setelah Nyi Kanti meninggal, keluarga itu ngajak bicara Pak Mail. Pak Mail nuwun sewu, itu katanya keluarga itu baik ya, bukan keluarga yang bermasalah atau apa, enggak, cuman memang nggak berkomunikasi aja gitu, kecuali mau bayar kontrakan itu baru ini. Nah ini kan akhirnya ngomongin masalah itu, katanya sampean itu digangguin ya sama, adalah mirip sama Nyi Kanti kayak gitu. Pak Mail yang pun ndak enak, saya tuh ndak cerita sebenarnya. Ndak apa-apa Pak Mail, ndak apa-apa, ngomong aja.
Oh iya Pak, saya sama keluarga itu sempat digangguin gitu. Oh begitu, jadi ya kami mau minta maaf. Justru keluarga itu minta maaf sama Pak Mail. Loh Pak, sampean minta maaf gimana? Itu ulah anak saya katanya. Loh, ulah anak sampean yang gimana? Jadi keluarga itu tuh ada seorang anak laki-laki remaja gitu lah. Dan ya mungkin gimana ya, deket banget sama Nyai Kanti. Dan si anak remaja tersebut konon katanya dia itu belajar ya ilmu-ilmu semacam itu kayak gitu, dan melakukan kayak semacam ritual itu untuk memanggil ya kayak gitulah bangsa-bangsa semacam itu yang mirip-mirip, tapi bukan orang yang meninggal. Orang meninggal urusannya udah beda ya. Ini ya entah sosok siapa nggak ngerti yang datang dan melakukan ritual seperti itu di rumah tadi. Dan kayak gitu, maaf ya Pak Mail, akhirnya jadi ada kejadian seperti ini. Kemungkinan itu gara-gara apa yang dilakukan oleh si Roni. Roni itu anaknya si ini tadi yang melakukan itu. Maaf ya Pak Mail. Oh iya Pak, enggak apa-apa Pak. Saya juga, ya yang penting udah selesai, kata si Pak Mail. Udah selesai, udah saya anterin pulang lagi ke sana. Si Roninya pun akhirnya, Roni itu juga melakukan hal itu karena enggak tahu gitu ya. Si Mas Roni pun cerita, iya Pak Mail, saya minta maaf. Ya saya dikasih tahu sama si ini itu ya pakai sesajen, pakai lelakon begitu, katanya itu bisa manggil orang yang sudah meninggal pulang ke rumah, katanya begitu. Jadi tak lakuin begini, cuman yang datang bukan itu, kata si ini. Loh yang datang siapa gitu kan? Aku ndak tahu, yang datang malah serem. Ada nenek-nenek hitam, rambutnya panjang gitu ya, rambutnya itu putih semuanya, nggak pakai baju gitu. Ya Pak Mail cuman bisa membayangkan seperti itu ya. Ya yang datang ke Roni itu bukan ini, cuman mungkin itu adalah sosok yang sama yang merubah wujudnya saat ketemu sama Pak Mail itu nyerupa jadi si Nyai Kanti tadi. Dan ya alhamdulillahnya setelah itu semuanya itu baik-baik aja. Setelah rame dibicarakan sama warga pun beberapa ya mungkin warga yang mengerti itu ya, itu kayak melakukan semacam pembersihan, melakukan semacam pemagaran. Wis pokoknya jadi rame di tempat tersebut. Dan akhirnya apa? Itu kan di belakang rumah tadinya berantakan. Warga kan datang ke sana nengok, karena berantakan itu warga pun jadi inisiatif, Pak Mail ini tak beresin semuanya. Lah nggak usah repot-repot, nggak apa-apa tak beresin. Akhirnya sama warga digotong royongin di area tersebut tempat Pak Mail tinggal itu diberes-beresin lah, dibantu sama warga, dibeliin cat segala macam kayak gitu. Akhirnya lumayan cukup terang di tempat tersebut, lumayan cukup bersih. Dan ya alhamdulillah jadi tempat yang lebih nyaman untuk ditempati. Sampai akhirnya Pak Mail itu tadi tinggal di tempat tersebut itu sampai 4 tahun, sampai Mas Fahmi lulus SD. Setelah Mas Fahmi lulus SD, Pak Mail itu pindah karena sebenarnya bertepatan dengan tuan rumah yang memang mau pakai bagian dapur tersebut. Jadi ada anaknya, kakaknya Roni ya, itu udah mau menikah dan ya rencananya mau nempatin di bagian belakang rumah itu. Akhirnya kan nggak dilanjutkan kontraknya. Pak Mail pun dengan berat hati akhirnya pindah kontrakan nggak jauh dari tempat itu. Cuman waktu itu kondisinya Pak Mail juga udah mulai stabil dan ya nyari kontrakannya yang lebih bagus. Mas Fahmi pun lanjut sekolah SMP dan seterusnya. Itu aja ceritanya, hanya sebatas itu. Terima kasih banyak Mas Fahmi atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang goreng Nyai Wiji tentu saja terima kasih banyak. Sedikit banyak itu sangat membantu kami. Dan untuk kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Bawang goreng Nyai Wiji, bawang renyah tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa ubi, tanpa singkong dan sebagainya. Pokoknya murni bawang digoreng.
Itu aja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riang Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.